Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Fitri Puji Asdia MPD selaku dosen pembimbing lapangan kegiatan asistensi mengajar angkatan 5 SDN 40 Mataram. Dan yang saya hormati pula teman-teman sekalian yang menyaksikan video presentasi proposal kali ini. Sebelum saya mulai mempresentasikan proposal, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lila Aprilia dengan NIM E1E022129. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul meningkatkan pemahaman konsep pecahan melalui pembelajaran kontekstual siswa kelas 5 SD Negeri 40 Mataram. Baik teman-teman, untuk mengefisiensikan waktu, izinkan saya untuk mulai mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya susun. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini dan proposal penelitian ini adalah rendahnya pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika materi pecahan disebabkan oleh metode pembelajaran materi pecahan masih didominasi oleh pendekatan konvensional, yaitu ceramah guru dan pengerjaan soal-soal dari buku paket. Pendekatan ini tuh kurang mampu menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata yang dialami oleh siswa sehari-hari. Dari total 10 siswa kelas 5, hanya sekitar 10% atau hanya terdapat satu orang saja yang secara aktif berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan. Situasi pembelajaran yang demikian itu menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan sebelumnya itu belum secara optimal membangun pemahaman yang bermakna dan kontekstual bagi siswa. Suyatno 2017 mengemukakan bahwa pendekatan pembelajaran konvensional seringkali menempatkan siswa itu sebagai penerima pasif informasi, sehingga dirasa kurang efektif dalam menumbuhkan pemahaman konsep matematika yang lebih abstrak. Oleh karena itu, inovasi dalam metode pembelajaran yang mampu mendorong keterlibatan aktif siswa melalui pengalaman langsung menjadi suatu kebutuhan dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu alternatif pendekatan pembelajaran yang diyakini efektif dalam mengatasi permasalahan ini adalah pendekatan pembelajaran kontekstual atau sering dikenal dengan contextual teaching and learning. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk memahami konsep melalui konteks pengalaman nyata mereka, serta membangun hubungan yang kuat antara materi pelajaran dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini itu selaras dengan pandangan Rusman 2017 yang menyatakan bahwa esensi pembelajaran kontekstual terletak pada penekanan keterlibatan aktif siswa dalam lingkungan belajar yang relevan dan bermakna bagi mereka. Bukti empiris mengenai efektivitas pembelajaran kontekstual dalam mengaitkan pemahaman konsep pecahan juga didukung oleh penelitian Fitriani dan Pratiwi tahun 2020. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kontekstual mampu meningkatkan pemahaman konsep pecahan secara signifikan karena siswa belajar dalam situasi yang konkret dan dekat dengan realitas kehidupan mereka. Nah, mempertimbangkan rendahnya kualitas pembelajaran pecahan yang teridentifikasi di SD Negeri 40 Mataram ini, serta didukung oleh landasan teoritis dan temuan penelitian yang relevan, maka penelitian tindakan kelas ini dianggap penting untuk dilaksanakan.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep pecahan pada siswa kelas 5 SD Negeri 40 Mataram melalui implementasi pendekatan pembelajaran yang kontekstual. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana penerapan pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan pemahaman konsep pecahan serta partisipasi aktif siswa kelas 5 SD Negeri 40 Mataram. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana pengaruh penerapan pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 40 Mataram pada materi pecahan. Selanjutnya adapun tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep pecahan dan partisipasi aktif siswa kelas 5 SD Negeri 40 Mataram setelah penerapan pembelajaran kontekstual. Kemudian tujuan penelitian yang kedua adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 40 Mataram pada materi pecahan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru. Proposal ini dapat memberikan alternatif strategi pembelajaran yang lebih efektif dan mengajarkan konsep pecahan sehingga meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa. Yang kedua, manfaat bagi siswa dapat membantu siswa memahami materi pecahan dengan cara yang menyenangkan, relevan, dan mudah dipahami melalui pengalaman yang nyata. Kemudian yang ketiga, bagi sekolah, itu dapat mendorong pengembangan inovasi pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kualitas proses dan hasil belajar. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, itu dapat menjadi referensi dan landasan penelitian lanjutan terkait pembelajaran kontekstual atau peningkatan hasil belajar matematika. Selanjutnya, bab 2, kajian kepustakaan dan hipotesis penelitian. Ada teori relevan terkait variabel penelitian. Yang pertama ada variabel harapan. Menurut Abdurrahman dan kawan-kawan, tahun 2022, dalam disiplin matematika, pemahaman konsep itu adalah pilar utama pembelajaran. Konsep ini sendiri dalam konteks pendidikan itu dapat diartikan sebagai pengertian atau ide yang memungkinkan seseorang itu untuk mengelompokkan atau mengkategorikan objek peristiwa atau gagasan berdasarkan karakteristik umum. Penguasaan konsep ini sangat penting karena menjadi fondasi bagi pembelajaran yang lebih kompleks dan pemecahan masalah, termasuk aljabar, dan terus menjadi fokus penelitian karena tantangan yang dihadapi siswa. Studi terbaru itu menyoroti pentingnya metode pengajaran yang efektif untuk membangun pemahaman konseptual dan prosedural dalam topik ini. Menurut Amalia dan Hidayati tahun 2023, secara spesifik pada materi pecahan, pemahaman itu merujuk pada kemampuan siswa untuk menguasai konsep dan operasi pecahan secara komprehensif. Pecahan dipahami sebagai bilangan yang mempresentasikan bagian dari keseluruhan, rasio atau hasil pembagian. Pemahaman yang kuat tentang pecahan sangat fundamental untuk keberhasilan dalam matematika tingkat lanjut. Kemudian yang kedua ada variabel tindakan. Elaine B. Johnson mengatakan pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna lebih lanjut. Elaine mengatakan bahwa pembelajaran kontekstual itu adalah suatu sistem pembelajaran yang cocok dengan otak yang menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan nyata siswa sehari-hari. Sementara itu, Javier Canet mendefinisikan CTL itu sebagai pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses belajar di mana siswa menggunakan pemahaman dan kemampuan akademiknya dalam berbagai konteks di dalam maupun di luar sekolah
untuk memecahkan masalah yang bersifat simulatif ataupun nyata, baik sendiri maupun secara berkelompok. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian oleh Priyani, Hendiani, dan Nuryani pada tahun 2017. Mereka melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Pendekatan Kontekstual untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Pecahan Siswa Kelas 4 SD. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan pemahaman konsep pecahan siswa kelas 4 SD di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, di mana terdapat 59% siswa belum paham mengenai konsep pecahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual dan mendeskripsikan peningkatan pemahaman konsep pecahan siswa dengan pendekatan kontekstual. Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan model Keymes and McTaggart dengan partisipan 27 siswa kelas 4. Hasil penelitiannya ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep pecahan siswa setelah penerapan pendekatan kontekstual. Pada siklus 1, rata-rata nilai siswa itu adalah 76 dengan ketuntasan 74%. Dan pada siklus 2, rata-rata nilai meningkat menjadi 86,1 dengan ketuntasan 93%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan pemahaman konsep pecahan siswa. Kemudian penelitian relevan yang kedua yaitu penelitian oleh Usman Siswanto tahun 2024 dengan judul Meningkatkan Pemahaman Konsep Operasi Hitung Pecahan melalui Pendekatan Kontekstual Teaching and Learning atau CTL di kelas 5 SD Negeri Batujaya 4. Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika melalui pendekatan kontekstual teaching and learning pada siswa kelas 5 SD Negeri Batujaya 4. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan 3 siklus, di mana setiap siklusnya itu terdiri dari 2 pertemuan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari rata-rata tes akhir pada setiap siklusnya. Pada siklus ketiga, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan siklus 1 dan siklus 2, yang menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual teaching and learning itu dapat meningkatkan pemahaman konsep operasi hitung pecahan siswa. Selanjutnya ada kerangka berpikir, di mana kondisi awalnya yaitu penggunaan metode pembelajaran yang tidak kontekstual dan kurang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajarannya, menyebabkan rendahnya pemahaman konsep pecahan siswa. Kemudian tindakan yang dilakukan adalah meningkatkan pemahaman konsep pecahan siswa melalui pembelajaran kontekstual. Dan kondisi akhir dari tindakan yang dilakukan adalah meningkatnya pemahaman konsep pecahan siswa kelas 5 melalui pembelajaran kontekstual. Adapun hipotesis tindakannya yaitu jika pelaksanaan pembelajaran kontekstual diterapkan dalam pembelajaran pecahan di kelas 5 SD Negeri 40 Mataram, maka pemahaman konsep pecahan siswa akan meningkat. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. A. Setting penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas 5 SD Negeri 40 Mataram yang terletak di Jalan Angklung 4 nomor 6 Karangbedil Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang kedua ada waktu pelaksanaan penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam rentang waktu 1 bulan, yaitu pada bulan Mei. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang telah disusun sebelumnya. Pada minggu pertama, peneliti memulai kegiatan dengan menyusun proposal penelitian tindakan kelas.
Penyusunan proposal ini mencakup identifikasi permasalahan, tujuan penelitiannya, kemudian kajian teori yang relevan, serta perencanaan tindakan yang akan dilakukan di dalam kelas. Proposal ini disusun sebagai dasar pelaksanaan penelitian serta sebagai dokumen pendukung dalam proses perizinan. Kemudian pada minggu kedua, peneliti mengajukan izin pelaksanaan penelitian kepada pihak sekolah. Dalam hal ini kepada Kepala Sekolah SD Negeri 40 Mataram. Proses pengajuan izin ini dilakukan secara formal dengan melampirkan proposal penelitian dan surat permohonan resmi, serta melakukan koordinasi terkait waktu pelaksanaan dan teknis penelitian di kelas 5. Kemudian pada minggu ketiga, peneliti mulai melaksanakan penelitian tindakan kelas sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kegiatan yang dilakukan ini meliputi pelaksanaan tindakan, observasi terhadap proses pembelajaran, serta pengumpulan data melalui berbagai instrumen seperti lembar observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi kegiatan belajar. Penelitian ini berlangsung dalam beberapa siklus untuk memastikan tercapainya tujuan tindakan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Tahap akhir dari penelitian ini dilakukan pada minggu keempat bulan Mei, yaitu pengelolaan dan analisis hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti itu melakukan pengelolaan data yang telah dikumpulkan, kemudian menganalisis temuan-temuan yang muncul selama pelaksanaan tindakan, serta menyusun laporan hasil penelitian. Selanjutnya, bagian B, subjek dan observasi penelitian. Yang pertama ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri 40 Mataram yang berjumlah 10 orang siswa yang terdiri dari 5 orang siswa laki-laki dan 5 orang siswa perempuan, serta guru kelas 5 yang berperan sebagai kolaborator dalam pelaksanaan penelitian. Kemudian yang kedua ada observer penelitian. Observer dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan aktif dalam seluruh tahapan penelitian tindakan kelas. Sebagai observer, peneliti bertanggung jawab untuk melakukan pengamatan secara sistematis terhadap proses pembelajaran yang berlangsung di kelas 5 SD Negeri 40 Mataram, khususnya selama penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual pada materi pecahan. Pengamatan dilakukan untuk mencatat berbagai aspek penting seperti keterlibatan siswa, kemudian interaksi antara guru dan siswa, dan respon siswa terhadap metode pembelajaran, serta perkembangan pemahaman konsep pecahan. Selanjutnya, bagian C yaitu faktor yang diteliti. Di sini ada 2 faktor yang diteliti. Yang pertama ada faktor guru dan faktor siswa. Dari faktor gurunya yaitu metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi didominasi oleh metode ceramah yang bersifat satu arah. Kemudian dari faktor siswanya yaitu rendahnya keterlibatan dan pemahaman siswa terhadap konsep pecahan dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi pecahan. Kemudian bagian D ada variabel penelitian. Yang pertama, definisi operasional variabel harapan. Definisi operasional pemahaman konsep pecahan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kemampuan siswa dalam penguasaan dan penerapan konsep pecahan yang meliputi mengenal, membandingkan, mengubah bentuk, dan melakukan operasi hitung bentuk pecahan. Kemudian yang kedua ada definisi operasional variabel tindakan. Definisi operasional model pembelajaran kontekstual teaching and learning dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran yang meliputi pembentukan konsep, penemuan, diskusi, kerja kelompok, demonstrasi, penilaian nyata, dan evaluasi diri. Selanjutnya ada poin E, rancangan dan langkah-langkah penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian.
Penelitian dikatakan sebagai PTK partisipan adalah apabila orang yang akan melakukan penelitian ini harus terlibat langsung di dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Dengan demikian, sejak perencanaan penelitian, peneliti itu harus senantiasa terlibat. Kemudian selanjutnya, peneliti memantau, mencatat, dan mengumpulkan data, lalu menganalisis data serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitiannya. PTK partisipan dapat juga dilakukan di sekolah, hanya saja dalam penelitian, peneliti dituntut keterlibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai dengan berakhirnya penelitian. Siklus pada penelitian tindakan kelas dapat teman-teman lihat pada PowerPoint yang telah ditampilkan. Siklus pada gambar tersebut menjelaskan bahwasanya penelitian tindakan kelas itu dilaksanakan dalam siklus yang dimana pada masing-masing siklus ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, selanjutnya pengamatan, dan terakhir refleksi. Yang pertama, perencanaan siklus 1. Perencanaan ini merupakan langkah untuk menentukan sebuah perbaikan yang berawal dari suatu ide maupun gagasan dalam perencanaan. Nah, dalam penelitian ini, peneliti yang terlibat langsung sejak awal hingga akhir penelitian, peneliti yang akan melaksanakan rencana metode pembelajaran kontekstual sesuai dengan yang telah disusun sebelumnya. Adapun hal yang dilakukan oleh peneliti pada tahap ini yaitu yang pertama, peneliti menyampaikan mengenai metode pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran matematika, tepatnya pada materi pecahan kepada siswa kelas 5 SD 40 Mataram. Kemudian selanjutnya menyiapkan modul pembelajaran mata pelajaran yang digunakan oleh peneliti dan memfokuskan pada jenis metode pada materi yang akan diterapkan, yaitu materi pecahan. Kemudian yang selanjutnya peneliti menyiapkan lembar observasi subjek penelitian dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Kemudian peneliti menyepakati pelaksanaan penelitian tindakan kelas dengan guru. Kemudian selanjutnya peneliti menyiapkan instrumen evaluasi berupa tes. Selanjutnya yang kedua itu ada pelaksanaan. Nah, pada tahap ini peneliti itu menerapkan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan ini itu melibatkan peneliti sebagai observernya, sementara subjek penelitian berperan sebagai pengajar. Nah, selama proses pembelajaran ini, guru yang bertindak sebagai pengajar mengaplikasikan metode sesuai dengan skenario atau langkah-langkah yang sudah dirancang sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada observasi dan evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap pertemuan selama pelaksanaan tindakan dengan mengamati aktivitas subjek sebagai pengajarnya serta partisipasi siswa di dalam kelas. Sementara itu, evaluasi dilakukan secara menyeluruh dari awal hingga akhir pembelajaran, di mana peneliti selaku observer mencatat berbagai kelemahan dalam proses pembelajaran yang terjadi pada setiap siklusnya. Kemudian yang terakhir ada refleksi. Tahapan refleksi ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Refleksi dalam PTK ini mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Nah, jika terdapat masalah dalam proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui pada siklus berikutnya yang meliputi kegiatan perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan yang dihadapi itu dapat teratasi. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah penelitian. Penelitian tindakan kelas yang mengangkat pendekatan kontekstual dalam pembelajaran pecahan dimulai dengan mengamati kesulitan-kesulitan nyata yang dihadapi oleh siswa. Kemudian pendidik secara cermat mencatat berbagai tantangan yang muncul saat
membahas materi pecahan, mulai dari kesulitan memahami konsep dasar hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan pengamatan ini, dilakukan analisis mendalam terhadap akar permasalahan, termasuk evaluasi terhadap metode pengajaran yang selama ini digunakan. Dalam merancang solusi, pendidik mengembangkan serangkaian kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan konsep pecahan dengan pengalaman konkret atau pengalaman nyata siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Implementasi dilakukan secara bertahap melalui proses siklus yang dinamis. Tahap awal difokuskan pada pengenalan konsep melalui pengalaman langsung yang melibatkan seluruh indera siswa. Setiap fase pembelajaran itu diikuti dengan asesmen formatif untuk memantau perkembangan pemahaman siswa. Jika ditemui kendala atau hasil yang belum optimal, dilakukan penyesuaian strategi dengan memperkaya variasi aktivitas dan media pembelajaran. Pada proses observasi dilaksanakan secara sistematis dengan memfokuskan pada 3 aspek utama, yaitu keterlibatan aktif siswa, kemampuan pemecahan masalah kontekstual, serta hambatan teknis yang muncul. Nah, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kritis untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan yang digunakan. Nah, hasil analisis ini menjadi dasar untuk melakukan refleksi mendalam dan menentukan langkah perbaikan. Pelaporan mencakup pendokumentasian menyeluruh seluruh proses penelitian, mulai dari proses identifikasi masalahnya hingga temuan-temuan dan rekomendasi. Contoh konkret implementasi dapat dilihat pada aktivitas seperti praktik pembagian makanan secara adil atau perhitungan diskon belanja yang dirancang khusus untuk memperkuat pemahaman konseptual peserta didik. Keberhasilan pendekatan kontekstual ini sangat bergantung pada prinsip pembelajaran berbasis pengalaman nyata. Kemudian poin F ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian tindakan kelas ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode agar data yang diperoleh itu lebih akurat dan komprehensif. Teknik-teknik itu meliputi yang pertama ada observasi. Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti. Menurut Sugiono tahun 2017, observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan teknik lainnya. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati langsung di lapangan untuk memperoleh gambaran nyata dari situasi yang terjadi. Observasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dijadikan dasar dalam menarik suatu kesimpulan. Yang kedua ada tes. Tes ini merupakan suatu metode yang berisi serangkaian tugas atau soal yang harus diselesaikan oleh siswa untuk mengukur aspek tertentu dari perilaku atau kemampuan mereka. Tes ini juga dapat diartikan sebagai suatu metode atau prosedur yang digunakan dalam proses pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan. Bentuknya bisa berupa pertanyaan yang harus dijawab atau perintah yang harus dilaksanakan oleh peserta tes. Hasil dari pelaksanaan tes ini menghasilkan data yang kemudian dijadikan dasar penilaian yang dapat mencerminkan kemampuan atau prestasi siswa dan dapat dibandingkan dengan hasil standar tertentu. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian yang mencakup sumber-sumber seperti buku terkait, peraturan, laporan kegiatan, atau foto, film dokumenter, serta data lain yang mendukung penelitian. Selanjutnya poin G yaitu instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk menilai aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung yang menerapkan pendekatan kontekstual teaching and learning. Kemudian yang kedua ada instrumen tes. Pada penelitian ini tes yang digunakan adalah soal uraian yang bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman konsep siswa terhadap materi penjumlahan pecahan.
Kemudian yang ketiga ada instrumennya adalah dokumentasi. Dalam penelitian ini aspek yang didokumentasikan adalah yang pertama ada nilai tugas, nilai ulangan harian, nilai rapot, kemudian ada juga kelengkapan dari bahan ajar. Selanjutnya poin H ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini akan dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini digunakan untuk mengevaluasi peningkatan proses pembelajaran terutama terkait dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru. Data yang didapat dari analisis data kualitatif ini adalah berupa data observasi dan juga dokumentasi. Kemudian yang kedua adalah analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif ini digunakan untuk menilai hasil tes belajar siswa atau untuk mengetahui peningkatan hasil belajar sebagai dampak dari tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya, poin I adalah indikator keberhasilan. Penelitian ini dikatakan berhasil jika memenuhi indikator keberhasilan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pemahaman konsep pecahan siswa. Nah, secara klasikal minimal 80% siswa kelas 5 SD Negeri 40 Mataram mencapai KKM untuk materi pecahan setelah penerapan pembelajaran kontekstual. Kemudian terjadi peningkatan rata-rata nilai pemahaman konsep pecahan siswa dari siklus sebelumnya atau dari kondisi awal. Kemudian siswa mampu memahami konsep pecahan secara utuh, membedakan pembilang dan penyebut, serta menggambarkan pecahan dalam bentuk visual. Kemudian indikator keberhasilan yang kedua ada peningkatan keterlibatan dan partisipasi aktif siswa. Nah, terjadi peningkatan yang signifikan dalam partisipasi aktif siswa selama proses pembelajaran. Tercermin dari meningkatnya jumlah siswa yang merespon pertanyaan, terlibat dalam diskusi, dan aktif dalam kegiatan kelompok. Kemudian siswa juga menunjukkan antusiasme dan fokus yang lebih baik selama pembelajaran. Tidak lagi terlihat melamun atau berbicara sendiri seperti pada saat observasi awal. Kemudian indikator yang keberhasilan yang ketiga adalah efektivitas penerapan pembelajaran kontekstual. Penerapan 7 komponen utama CTL yaitu konstruktivisme, inquiry, questioning, learning community, modeling, authentic assessment, dan refleksi terlaksana semuanya dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Juga, guru mampu mengelola kelas dan menerapkan metode pendekatan kontekstual secara efektif untuk menjaga keterlibatan dan fokus siswanya. Mungkin sekian presentasi proposal dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.